Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pusdai Jawa Barat. Di Pusdai ini setiap Ahad pagi ada kajian duha dari mulai pukul 9.30 sampai pukul 11. Dan hari ini yang akan memberikan materi adalah Dr. Kiai Haji Engkos Kosasi LC.MAG. Beliau akan menyampaikan tema tentang Islahul Akidah dan relevansinya dalam perbaikan hidup. Mari lihat liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Masyaallah muslimin wa jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah hari ini Ahad tanggal 11 Jumadil Tsani 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 24 Januari 2021. Sesaat lagi kita akan mengikuti kajian doa yang insyaallah akan disampaikan oleh Pak Somad, Bapak Dr. Haji Kosasi LC.MAG. Pada hari ini tema akan dibahas, kita serahkan saja kepada narasumber, dan seperti biasa pengajian kita dibagi dua bagian. Bagian pertama adalah penyampaian materi doa, waktu selama kita 1 jam, dan kemudian kita akan dialog doa. Untuk itu mari kita buka pengajian ini dengan basmalah. Dan kepada yang terhormat kami persilakan Bapak Dr. Haji Kosasi untuk menyampaikan materi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Bapak dan Ibu jamaah kuliah duha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tasyukur mari kita haturkan pada Rabb yang Maha Ghafur, puja kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat irodat dan inayat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir kembali dalam majelis kuliah duha dalam keadaan sehat fisik dan sehat pesak. Daramang fisikna? Alhamdulillah. Calager pesakna? Alhamdulillah. Kumaha aki paseukna cager? Fisik pesak pasuk ya. Hari ini kita akan coba di kajian duha ini kita bicara tentang Islahul Akidah dan relevansinya dalam perbaikan hidup. Mudah-mudahan nanti saya lupa belum di print ini ya. Ibu bapak sekalian, kita mungkin sering bertanya, kira-kira kalau orang imannya lurus, kira-kira berbanding lurus gak dengan hidupnya yang lurus? Imannya lurus, pasti hidupnya lurus. Betul naik imannya. Kadang-kadang lurus, ada dinamika, ada kelabilan yang terjadi pada manusia. Nah, supaya tidak labil iman, tidak labil akidah, tidak labil panah hidup, maka harus ada islah. Islah itu artinya dalam kendaraan semacam diperbaiki, di setel ulang, ya kalau mobil sudah rusak kan kita kebengkelkan, kita pakai islah namanya. Ketika kendaraan sudah tidak layak jalan, maka perlu diservis. Nah, servis kendaraan itu sama juga dengan servis iman, servis akidah.
Ya, karena iman dan akidah ini sesuatu yang fluktuatif. Apalagi masa-masa Covid ini, rata-rata akidah kita seperti apa, iman kita seperti apa. Nah, ketika akidah kita masih salah, akidah kita masih oleng, maka perlu ada islah. Islah adalah servis, islah adalah perbaikan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita, akidah ini abstrak atau konkret sih? Akidah ini keyakinan. Kalau keyakinan kebaca atau kelihatan atau tidak? Ada yang tahu rupanya akidah? Ada yang tahu bentuknya akidah? Si ibu itu akidahnya lagi orange, si bapak akidahnya lagi merah. Nggak ada. Akidah itu bagaikan listrik, strum. Ibu tahu warna setrum, bapak tahu bentuk setrum. Tapi kalau sekali kesetrum, sadar ada? Ngerenyet. Itulah akidah. Akidah adalah ngerenyet, ngurunyet, ngerenyet. Akidah itu sesuatu yang abstrak, tidak terlihat. Nah, kalau ingin islahul akidah, kalau ingin benar akidah itu diservis atau diperbaiki, maka syaratnya adalah ada 4 tingkatan-tingkatan kalau kita ingin berakidah yang benar katanya. Mohon maaf ini terlalu kecil tulisannya. Yang pertama, kalau kita ingin mempraktekkan akidah harus ada al-fahmu. Apa artinya al-fahmu? Faham. Memahami akidah ini sesuai dengan landasan wahyu. Orang rusak dalam berakidah karena tidak punya landasan. Orang tidak punya pijakan. Akidah-akidah yang menyeleweng, seperti dalam tasawuf ada akidah namanya al-hulul wal ittihad. Apa itu al-hulul wal ittihad? Orang kalau sudah berzikir tingkat tinggi itu bisa menyatu dengan Tuhan. Hebat nggak itu? Menyatu dengan Tuhan. Akan tubuh ibu bapak ini akan fana, keluar dari tubuh ragawinya, nanti menyatu dengan Tuhan. Akidah ini berbahaya nggak itu? Berbahaya sekali kalau orang bisa menyatu dengan Tuhan. Allah nggak bisa. Itu dalam tasawuf yang radikal. Atau akidah-akidah ya saya hormatlah kepada jamaah yang masih senang tabarukan, masih senang cari keberkahan. Tapi kalau berlebihan sampai mempertuhankan airnya, bukan hakikat Allah sebagai pemberi rizki, itu kan bermasalah. Kita ini makanya al-fahmu, fahamilah, harus ada landasan wahyu, landasan Quran, landasan wahyu yang kita pahami agar siapa Allah, bagaimana mengenal Allah, bagaimana memperlakukan Allah, bagaimana menyembah Allah. Ini pertanyaan-pertanyaan besar yang bisa dijawab oleh akal manusia, kecuali oleh wahyu. Kesalahan manusia modern adalah jauh dari wahyu tapi mempertuhankan akal. Sudah pernah dengar ada yang jualan tiket surga 4 juta katanya? Murah amat ya. Ibu yang punya 1 miliar bisa berapa bawa rombongan tuh? Enak banget. Akidah mana? Surga diperjualbelikan. Nah, al-fahmu. Kalau orang sudah paham dengan benar, yakin nanti berakidahnya juga benar. Memperbaiki akidah yang sesat pun akan tahu. Ibu percaya Nabi Khidir itu ada? Nabi Khidir ada? Sampai ayeuna? Cerita dari mana? Al-Quran kan? Siapa Nabi Khidir? Ya kisahnya ada dalam Quran. Dengan Nabi siapa itu?
dalam Al-Quran itu. Nabi Khidir berteman dengan siapa? Nabi Musa. Ini menarik tentang Nabi Khidir. Pernah dalam Al-Quran berdialog dengan Nabi Musa. Nabi Musa ternyata gagal dalam ujian pendidikan oleh Nabi Khidir. Lalu ada yang mengatakan Nabi Khidir sampai sekarang ada. Ini kan masalah akidah, masalah yang perlu kita memahami. Kalau tidak ada teks, kalau tidak ada ayat, tidak ada hadis yang mengatakan bahwa seorang Nabi Khidir itu abadi, ada kemungkinan nggak makhluk itu abadi? Nggak mungkin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nabi itu meninggal, Rasul itu meninggal. Mengapa ada keinginan Nabi Khidir itu masih ada? Nah, ini satu akidah Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah al-fahmu, baru kedua at-tasdiq. Apa at-tasdiq? Benarkan, imankan dengan hati terkait sumber akidah. Ya, kita terima kebenaran Al-Quran, kita terima kebenaran hadis ketika berkaitan dengan akidah. Mengenal Allah, mengenal malaikat, mengenal rasul-rasulnya, mengenal kitab-kitabnya, mengenal hari akhir, mengenal qada dan qadar, semuanya kan merujuk dari Al-Quran dan Sunnah. Selama Al-Quran sudah mengatakan demikian, maka kita hanya mengatakan kita beriman, kita percaya sepenuhnya, jangan lagi ragu. Hitam ya kita bilang hitam selama dari Al-Quran, putih ya kita sebut putih selama itu dari hadis. Jangan orang membenarkan akidah bukan dari sumber akidah. Kan berkembang sekarang virus TBC. Tahu TBC? Apa TBC itu? Salah satunya. Tahayul. B-nya apa? Bid'ah. C-nya apa? CH. Khurapat. CH, khurapat. Curapat. Kalau tahayul apa sih tahayul? Takhayul, khayal. Lamunan-lamunan, imajinasi yang berkaitan dengan mistik. Itu kan takhayul. Kalau orang meninggal gantung diri, pasti arwahnya gentayangan, penasaran. Loh, emangnya dia bebas dari siksa kubur sehingga boleh jalan-jalan ke Taman Pusdai? Ibu percaya dengan penampakan arwah? Sumbernya TV kan? Hati-hati, makhluk yang tercabut nyawanya itu masuk alam barzah, alam kubur. Di alam kubur itu kalau tersiksa dia menderita setiap hari. Kalau orang soleh dia tidur terus di alam kubur. Nggak ada istilah arwah jalan-jalan, ikut senam pamannya. Hati-hati, itu takhayul. Tahu takhayul? Khayal, bayang-bayangan doang. Ibu tahu nggak, jenis hantu di Indonesia itu mencapai 120 jenis hantu. Hantu setiap provinsi itu berbeda antara satu provinsi yang lain. Jurig versi orang Sunda dengan Jawa beda. Jadi tidak pernah ada kebulatan tekad persepsi tentang jurig, tentang hantu. Artinya apa? Ya itu kan imajinasi, khayalan, tahu khayalan? Dibangun-bangun persepsi, mitos, jadi keyakinan, bahaya. Yang kasihan kan waktu saya ke Singapura lagi malam Jumat, tiba-tiba ada apa benda hitam mukul ngena kaca saya. Saya kan refleks, udah malam Jumat, juri dia kata saya. Ditertawain sama orang Singapura.
di sini mah jurignya juga milenial atau jurig Singapura, masa yang kayak di Indo katanya. Saya bilang ya juga ya. Jurig Singapura ternyata beda dengan jurig Indonesia. Jurig Cina berbeda dengan jurig Amerika coba. Nah jurig Indonesia itu kasihan semuanya prihatin, dekil, bujil. Coba lihat sundel bolong. Ya Allah, pocong. Jadi ternyata nenek moyang kita salah membuat persepsi jurig. Makanya kenapa negara kita tidak maju-maju, karena jurignya itu dekil, bujil, prihatin. Coba kalau jurignya Amerika pakai dasi, ganteng kan? Pampir Amerika, jurig Amerika, cakep bu. Masuk akal kan? Itu nenek moyang kita salah membuat imajinasi. Coba jurig Cina masih mending, yang ngoncal-ngoncalan teh no tenang pampir. Itu udah nenek moyang kita membuat imajinasinya negatif, mundur, terbelakang, jadi itu maju-maju. Yang saya tuyul kiranya hanya pakai kolor doang, jadi masyarakat lagi tahayul. Itu nggak boleh tahayul. Bid'ah diada-adain. Khurafat. Khurafat itu sebenarnya cerita-cerita yang tidak jelas. Khurafat, dongeng-dongeng. Kalau di kita mah apa ya? Mitos, mitologi. Kenapa itu disebut Gunung Tangkuban Parahu? Ada ceritanya kata, ada asbabun nuzulnya katanya. Asbabun nuzul. Apa kata asbabun nuzulnya? Sang Kuryang menyepak, menendang apa? Perahu jadi nangkup. Kenapa ditendang? Karena keburu ayam berkokok, padahal ini hampir beres, sehingga tidak jadi menikahi dayang sumbi. Kesiangan. Nah kan itu kan khurafat. Awas, jamaah pusdai jangan sampai terkena khurafat. TBC itu perlu divaksin. Jadi nggak usah divaksin. Vaksin akidah lah. Khurafat. Ibu lagi di rumah, tiba-tiba ada kupu-kupu masuk. Apa kata ibu? Tiba-tiba apa? Ini ya kening ini berkernyit kanan, sini menang duit sini. Tangan. Kalau kita percaya, benar-benar percaya betul sebagai sebuah kebenaran, ini namanya khurafat. Dongeng-dongeng, mitos-mitos, janganlah. Jangan nikah di bulan Safar. Jangan bepergian di hari Sabtu. Ada kan? Nah, khurafat. Kenapa khurafat terjadi? Takhayul terjadi karena aspek tasdik. Orang membenarkannya bukan dari sumber wahyu, tapi dari sumber sesat, sumber yang tidak berdasar. Ya hancur. Ya. Kuburan di tanah Arab bu, paling ekonomis orang Arab. 7 turunan itu bisa 1 lobang. Hari kita mah ya Allah, 1 mayit 1 lobang. Krisis di kita kan? Di sana itu 7 turunan mungkin cukup bu, kayak rumah 2 apa mungkin 5 ke 6 7 meter itu bisa 7 turunan di sana semua udah. Kayak ya mayat itu kayak pakai apa lemari, masukkan, kalau sudah bubuk ganti yang baru, kan efisien. Kata ibu, manihina katanya. Loh, itu kan sih yang penting dia terkubur di dalam tanah. Iya, di dalam tanah gitu. Kalau sudah hancur nanti diganti dengan yang baru. Ini kan bagaimana kita meyakini sumber akidah harus dengan tasdik. Itu adalah tolong imani apapun sumber akidah selama itu memang akurat dari wahyu. Nih. Jadi jangan dari Google, dari internet, dari televisi, dari YouTube. Ada yang suka gitu? Ya kalau ruqyah masih agak mending lah.
karena pakai ayat-ayat ya. Saya percaya dalam batas tertentu yang ruqyah itu memang akurat ya. Tetapi jangan lupa orang yang ruqyah pun nanti bisa dibodohi oleh jin. Di sebuah pesantren kiainya itu tidak pernah meruqyah, nggak ada pernah meruqyah. Tapi ketika mulai meruqyah, oh tiba-tiba santrinya banyak yang kesurupan. Ya mungkin dimainin sama jin ya. Ya janganlah. Ibu mau nggak ada ruqyah? Jangan-jangan ini ada yang jinnya gede-gede ini. Pak, Bu, siapa yang bisa menjamin ibu, apa sih indikator ada jin di dalam tubuh kita? Apa ada indikator tidak? Ada ciri enggak? Ada rumus enggak? Itu kan masalah akidah, Bu. Hati-hati. Jangan dibodohin. Ibu, jinnya gede, jinnya di Afrika. Nyonya pantasan wecena. Hati-hati. Siapa yang menjamin ada jin? Hati-hati nih. Jangan dibodohi oleh tukang ruqyah. Kalau sudah begini, wah ini jinnya gede, Bu, harus diruqyah. Janganlah. Tapi meruqyah diri sendiri dengan ayat-ayat suci, ya silakan, itu sudah biasa kok. Tapi ibu, bapak jangan sampai, saya nggak mau ada yang terjebak kepada tipuan mengenai indikator. Betul tuh Ustaz Saiful Islam mengatakan, siapa yang menjamin kebenaran identifikasi jin? Siapa enggak? Jangan-jangan si peruqyah nage berbohong karena ingin laku. Hati-hati. Sama bukan anti ruqyah, enggak. Itu juga profesi, silahkan teman-teman yang senang ruqyah, kan lumayan masuk TV ya. Ya artinya jangan didramatisasi satu. Jangan dramatisir. Kalau memang kita tidak ruqyah tidak tahu jin itu ada, jangan ngomong wah ada banyak. Itu kan pembodohan. Yang kedua, siapa yang menjamin benar-benar udah keluar? Itu kan saja yang ghaibiyat, nggak ada itu, nggak ada rumusnya itu. Kalau ilmu untuk kedokteran kan jelas. Kalau kanker kan pak di lab tes darah ada, ya? Yakin benar. COVID tes pakai swab positif atau negatif. Loh, kalau jinologi nggak bisa itu. Hati-hati. Yang ghaibiyat jangan macam-macam. Alias keluar pakai dalil. Nabi sendiri nggak pernah mengajarkan. Saya di Al-Azhar pernah satu semester belajar tentang jinologi, tentang jin. Jadi saya diajar oleh guru besar di sana tentang jin. Ternyata semuanya kan pakai dalil, Pak, Bu. Tapi mencirii. Tahu mencirii? Nyirian. Mencirii kan? Coba ibu kena jin itu kan ada nggak ilmunya? Saya tanya ya. Nggak ada. Tapi kalau jin senang makanan tulang, hadisnya ada. Jin beranak pinang, ada. Jin kadang bisa tajasum, berwujud dengan makhluk-makhluk manusia, ada. Itu pakai dalil. Tapi mencirii Pak Amran terpapar jin Afrika, dari mana itu sumbernya? Jadi please kepada ahli ruqyah, tolonglah jangan membuat dramatisasi. Saya menghormati profesi itu, tapi tolong jangan mendramatisasi. Ya itu. Karena ini masalah tasdik, Bu, Pak. Pembenaran, pengimanan. Kalau sumbernya otoritatif dari Al-Quran, ya silakan kita akui. Tapi kalau dari manusia, karena ada kejadian itu, ada ibu-ibu diterapi oleh ahli ruqyah. Bu, jinnya gede ini, Bu. Tadinya ahli ibadah jadi stres dia. Takut. Ya. Jin membantu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan nabi di atas nabi ya. Apa istilahnya apa ya? Mujizatnya memang sangat heroik pada zamannya. Jin bisa ditaklukkan, ifrit bisa ditaklukkan. Ya itu zaman Nabi, Pak. Tapi untuk Nabi Muhammad nggak diberi otoritas itu. Kenapa, Bu? Kalau Nabi Sulaiman hebat banget, apa ya, hero banget. Pertanyaannya, siapa yang kagum terhadap Nabi Sulaiman? Apa kita ikut kagum? Apa kita pernah sejaman dengan Nabi Sulaiman? Mujizat yang fisikal itu hanya dikagumi, diolohoki. Kan olhok, termangu, terpukau orang yang menyaksikan.
Nabi Musa tongkatnya jadi ular. Siapa yang terpukau? Kaumnya yang melihat itu. Loh, kalau kita dengan ceritanya terpukau nggak coba Pak? Nabi Muhammad sedikit sekali mukjizat yang heroik, yang fisikal. Kenapa? Karena beliau Nabi terakhir yang mukjizatnya harus napas panjang. Jangan terbatas kepada orang yang hidup sejaman Nabi. Itu kan mukjizat. Teori mukjizat itu. Jadi mukjizat itu ada yang namanya mukjizat fisik. Mukjizat fisik kepada Nabi Muhammad sangat sedikit. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kenapa? Pertama, orang-orang kaum pada zaman Nabi Musa ke sana orang-orang yang sangat berpembangkangnya minta ampun. Hatinya keras, tidak mau menerima kebenaran, sampai harus dilawan dengan mukjizat fisik. Tapi umat Nabi Muhammad sebenarnya lembut-lembut. Dan durasi mukjizat non fisik itu sampai yaumil kiamah. Seperti Al-Quran. Kebenaran isi Al-Quran mukjizat. Sampai kapan? Sampai kiamat. Nabi wafat boleh, tapi mukjizat mesti hidup. Sekarang tongkat Nabi Musa bisa lagi dihidupin. Ini turunan apa? Warisan tongkat Nabi Musa. Lalu dia mau di taman Pusdai. Pak Amran kena tangkap karena kerumunan itu. Nah, ini satu contoh. Jadi jangan terpukok dan olohok dengan mukjizat seperti itu. Karena setiap nabi punya zamannya. Ya, itu masalah tasdik. Benarkan selama dari Al-Quran dan Sunnah. Lalu apa? Kalau di luar itu maaf, jangan diterima. Seperti tadi mitos-mitos apa, udahlah jangan. Saya malu lah melihat umat ini terbodohi. Dan buktinya coba banyak dari masalah mitos, masalah gaib itu orang banyak tertipu. Ya ke uang, ya kehormatan, banyak kan dukun cabul. Yang katanya pengobatan, pada dihipnotis, terjadilah pelanggaran, nauzubillah min dzalik. Nah, tolonglah, yang rasional-rasional aja lah hidup mah, ya. Ibu percaya sihir? Ya percaya, sihir itu ada. Nah, lalu bagaimana santet, percaya? Percaya, ada santet. Tapi kan kita lebih kuat keyakinan kita bahwa kata Ki Gendeng Pamungkas saja, dua yang nggak bisa santet katanya. Satu adalah tukang herei, humoris. Yang kedua tukang ibadah. Ini susah katanya. Itu pengakuan dari tukang yang paranormal begitu kan. Kita percaya ada orang hasud, kita ada pasti. Sihir ada. Tapi kita jangan paranoid atuh sampai belajar tolak bala sihir. Belajar sihir untuk nolak sihir. Apa hukumnya itu? Nah, yang ada adalah kuatkan iman, akidah yang lurus, ibadah yang kuat, yang dalam, insya Allah terjaga. Ayat kursi kurang apa coba? Falak bin Nas kurang apa kekuatannya? Masya Allah. Asal dengan hati atuh, dengan jiwa bacanya, dengan pendalaman, tawakal, udah tasdik ya. Yang ketiga, kalau sudah dibenarkan, harus ada muwajjih. Apa muwajjih? Penggerak ide menuju kebenaran hakiki. Penggerak ide. Penggerak. Tadi kan ibu bapak sepakat bahwa akidah itu abstrak atau konkret? Abstrak. Bagaikan strum ya. Tidak ada kan? Nah, ketika setrum menyatu dengan mikrofon, hidup kan? Dengan kulkas hidup, dengan proyektor hidup. Nah, itulah akidah kita juga jadi muwajjih. Seorang ibu rumah tangga kalau akidahnya benar, mana daya geraknya? Penggerak apa? Masaknya lebih berkualitas, solehahnya di rumah lebih hebat. Kenapa? Karena akidah. Seorang pemimpin rumah tangga dengan akidahnya, apa yang terjadi? Dia akan bertanggung jawab untuk keluarganya, lebih kerja keras, lebih yang halalan, thayyiban untuk keluarganya. Pemimpin kalau akidahnya benar, dia jadi jiwanya menggerakkan menuju kebenaran, tidak mau berbuat zalim, tidak mau berbuat aniaya kepada siapapun. Kekuasaan dia bukanlah untuk merampas kebahagiaan siapapun. Nah, kita kan masih ada umat ini orang yang
akidah ini nggak punya dampak gitu. Bacaan la ilaha illallah itu baru di lidah, belum sampai menggerakkan hati, menggerakkan jiwa, menggerakkan langkah. Akidah ini strum yang mengaliri apapun benda elektronik akan hidup. Akidah ini adalah strum kehidupan. Apapun profesi kita, apapun tugas kita, apapun job kita, semuanya akan digerakkan dengan akidah. Wabah COVID sekarang, coba kalau dengan tidak pendekatan akidah, stres itu. Saya ingatkan, yang namanya wabah, al-wabah atau at-ta'un itu kan pasukan Allah yang mungkin bisa untuk menjewer kita banyak pelanggaran. Yang kemungkinan kedua adalah menaikkan derajat kita dalam kesabaran. Yang ketiga, ini dalam rangka kita ini diuji agar kita ini kreatif. Masa kalah sama makhluk Allah? Virus makhluk Allah bukan? Kita makhluk Allah. Jadi sama makhluk harus berdamai kan? Artinya carilah obat antisipasi alias apa? Dari virus yang ada. Harus mikir berarti. Masa profesor kalah? Kata medis kita harus berkembang. Tapi mungkin karena masif berjamaah global mungkin jadi agak panik sekarang. Udah ada vaksin di sini, Ibu? Belum ada? Nggak mau? Nggak mau, oh ya, karena Ibu resti ya, resiko tinggi ya. Oh, iya, oke. Ya, ada. Ya artinya, saya melihat wabah COVID ini jangan membuat kita ini akidah kita tidak bergerak. Akidah untuk sabar, akidah untuk bertahan mencari takdir Allah yaitu sehat, maupun akidah ridho dengan takdir terbaik yang Allah kirimkan. Ulama yang meninggal gara-gara COVID itu sudah hampir 300 ini se-Indonesia. Ulama besar itu, ulama, habaib, asatid. Kok orang soleh mah cepat dipanggil ya? Takut ya Pak. Jadi kalau kata ibu jangan soleh-soleh ting atau hidup teh bisi, gitu. Orang soleh cepat dipanggil Tuhan. Kenapa ya? Padahal mau soleh mau salah, takdir itu nggak bicara itu. Tinggal banyak yang salah. Artinya kematian itu kan nggak ada hubungan dengan soleh dan salah. Tapi jenis kematian itulah yang menentukan apakah dia akan bahagia atau sengsara. Itu aja kan. Nah, yang saya maksud, akidah ini harus jadi muwajjih, penggerak. Orang yang biasa berkeyakinan, beriman, bertauhid yang benar, dia punya muwajjih. Ya Allah, virus ini makhlukmu, aku makhlukmu. Ya Allah, virus ini ujian, mudah-mudahan kami bisa lolos dari ujian. Ya Allah, inilah takdirmu yang terbaik untuk kami ridho dengan takdir ini. Tahu nggak ketika wabah pandemi melanda umat Islam pada zaman Umar bin Khattab? Zaman Umar bin Khattab itu masih zaman sahabat, Bu. Zaman ideal, zaman orang soleh. Kata ibu, enak ya orang soleh mah pasti jauh dari bencana. Apa yang kejadiannya? Di Syria 20.000 orang sahabat tewas gara-gara pandemi. 20.000, termasuk 3 gubernurnya. Itu zaman Umar bin Khattab, tahun 17 Hijriah. Kata kita bilang lah, loh kok zaman sahabat ada musibah bencana pandemi ya? Katanya ya itulah, karena hidup ini ibtila, ujian. Hidup ini adalah darul ibtila. Ya, tentu tergantung siapa dan bagaimana menyikapi ujian itu. Semoga kita termasuk, kalau yang para syuhadanya ya, yang meninggalnya adalah mudah-mudahan termasuk golongan para syuhada. Yang sembuhnya tentu Allah hadirkan untuk takdir melanjutkan perjuangan umat ini. Yang keempat, akidah itu harus punya namanya dafi'ah, ada daf'ah.
Apa dafa itu? Motivator. Motivator apa? Untuk berkarya dan berkreasi. Mukmin yang baik bukan mukmin yang terus beribadah tapi tidak berkarya, tidak berkreasi. Mukmin yang baik adalah mukmin yang hidup dalam suasana apapun, di pasar, di parlemen, di pemerintahan, di pekerjaan, di rumah tangga, di sekolah. Nah, akidah ini menjadi daf'ah, menjadi pendorong lahirnya karya, lahirnya kreasi. Ya. Kesalahan orang dalam berakidah adalah ketika apa? Dalam ilmu kalam itu ada aliran-aliran. Ibu, kalau kita soleh itu karena siapa ya? Takdir atau bukan? Kalau kita soleh, kalau kita ini ahli ibadah, itu takdir Allah atau bukan itu? Takdir Allah. Sekarang sebaliknya, ada orang yang amburadul akhlaknya, pezina, pemabuk, itu takdir Allah bukan? Dengan doa. Saya baik karena takdir Allah. Setuju? Saya jelek karena takdir Allah. Setuju? Pilihannya gini, saya baik karena Allah atau karena saya? Pendek jawabannya, pendek aja. Saya baik karena Allah atau karena saya? Karena Allah. Saya jelek karena Allah, karena saya? Kok tidak konsisten tadi kata? Saya baik karena saya jelek karena saya. Benar nggak kira-kira itu? Saya baik karena saya jelek karena saya. Akal. Saya baik karena Allah, saya jadi koruptor pun karena takdir Allah. Nah, kalau yang ngomong begitu, segera ibu ditampar orang itu. Kan dia marah. Kenapa nampar? Ini takdir Allah. Takdir Allah ini harus menampar koruptor yang mengaku takdir Allah. Nah, ini kan dalam kajian akidah ilmu kalam itu terjadi, Bu. Ada namanya Jabariyah. Saya baik karena Tuhan, saya jelek karena Tuhan. Saya mah wayang aja deh di dunia ini. Benar nggak kayak gitu? Ada yang priwil. Saya baik karena saya jelek karena saya. Tuhan tidak berperan sedikit pun. Jelek gak itu? Saya jadi penguasa karena saya. Tuhan tidak berperan sedikit pun. Doa bagi saya nggak punya peran. Kabur banget. Saya jelek karena saya. Tuhan tidak sedikit pun berperan dalam kejelekan saya. Emangnya setan dibuat siapa sih? Jalan tengahnya adalah konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya baik karena saya menuruti penyebab kebaikan, ya, sehingga muncullah takdir kebaikan dari Allah. Kira-kira bisa diterima kalau begitu? Saya baik, ya pantasan. Saya baik karena bergaul dengan orang baik. Ada nasihat dari orang yang baik, didoain oleh ada orang yang baik. Jadi baiknya kira-kira itu. Ada sebab musabab, ada wasilah, ada penyebab kebaikan itu muncul. Maka muncullah takdir kebaikan. Saya jelek karena menjauhi penyebab kejelekannya saya dekatin. Saya lakukan. Coba lihat orang yang salah, orang yang amburadul, emang ujug-ujug itu? Kan ada proses. Pengguna narkoba, peminum khamar, itu kan ada asbabun nuzulnya dulu. Coba orang stres masuk ke bar, pasti minum, kan harus ketemu yang mabok, berjamaah dalam mabok, together akhirnya. Saya baik karena menuruti langkah-langkah penyebab-penyebab hukum kausalitas kebaikan sehingga datang takdir Allah. Ingat, datang takdir Allah. Kenapa ibu selamat nyebrang? Itu takdir Allah. Kenapa? Saya hati-hati.
tengok kanan, tengok kiri, sehingga saya pun mengikuti protokol, dan takdir keselamatan pun muncul. Soalnya ada orang yang sudah hati-hati sekali tapi masih dikorban. Ada nggak? Nyebrang udah benar, ini tapi tiba-tiba kena juga. Ibu berkata apa itu? Tuhan ini nggak adil. Saya udah hati-hati, saya sudah waspada, masih juga korban. Gimana jawabannya itu? Pertanyaannya Ibu, jenis kecelakaan seperti tadi itu takdir baik atau terjelek sih? Kalau orang tiba-tiba ajalnya datang dengan cara ditabrak, berarti kan memang sudah datang ajalnya. Maaf, kamu nanti mau dicabut nyawa dengan cara ini, datang ajalnya kan? Tetap takdirnya selamat untuk sampai pada takdir itu. Tapi datang takdir baru bahwa sudah datang ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Artinya kita punya keinginan, ibu punya keinginan, bapak punya keinginan, tapi Allah maha berkeinginan. Aku rindu dengan hambaku ini, aku ingin cabut nyawanya biar mendekat kepada aku. Kan itu yang jadi. Jadi jangan ratapi takdir baru yang terjadi selama itu dari takdir Allah. Rada liar Ibu ilmu kalam memang. Tapi ilmu kalam, ilmu teologi itu agak ini. Allah maha tahu segalanya. Sampai yang cara kecil, jarum pun tahu. Itu kalau kita bahas dalam ilmu teologi, Masya Allah, itu perdebatan, capek ibu bapak kalau masalah gitu. Udahlah, Allah maha tahu segalanya, wallahu alam, titik, jangan diperpanjang. Kalau gitu, kalau sampai Allah tahu yang kecil-kecil, kayaknya sibuk banget Allah ini ya, ciwit begitu tetah. Janganlah mempersamakan Allah dengan makhluk. Kiamat terjadi sekali atau berkali-kali? Sekali. Kalau kiamat sudah hanya sekali saja, lalu pekerjaan Tuhan apa lagi? Ada pertanyaan itu? Apa nganggur nih Tuhan, kata coba ya? Atau maksudnya kan, lalu Tuhan no jobless gitu, harus tidak ada. Dan inilah kalau memang sifat materi ketuhanan pakai otak manusia. Hati-hatilah kalau nanti ada yang nanyanya begitu Bu, itu namanya filsafat ketuhanan. Nggak ada pil, sapat, pil, gajah, sapat, buntung ya. Mohon maaf kepada dosen filsafat yang nonton YouTube ini, jangan memblokir tayangan video Pusdai ya. Ini heureuy. Karena saya juga belajar filsafat di Al-Azhar, saya belajar filsafat, tapi filsafat yang benar. Kalau membaca Tuhan, membaca Allah, janganlah dengan bacaan manusia, itu maksudnya. Tega Tuhan ya, ahli pengajian meninggalnya tragis, ditabrak. Tragisnya dari segi mana? Oke, dari segi objek mungkin tragis. Tapi lihat jenis kematian seorang ahli jamaah, Masya Allah, syuhada. Artinya apa? Kebaikan yang baik di hadapan Allah. Satu contoh ya. Nah ini maksudnya daf'ah, motivator. Kita berkarya, kita berbuat, kita bertugas di muka bumi dengan penuh dorongan-dorongan akidah. Selamatlah insya Allah kalau akidahnya benar. Tapi gara-gara akidah jadi melempem, tidak mau kerja, nggak mau lagi ke kantor. Kenapa kamu? Saya mau urusannya akidah aja lah. Ya, itu akidahnya salah. Umar kan pernah melihat seorang pemuda, lagi apa kamu? Lagi zikir. Zikirnya apa? Minta duit. Itu mau ditampar sama Umar. Masjid bukan sumber duit bro, pasar tuh sumber duit. Tinggalkan masjid, bekerja di pasar, baru duit. Artinya kan ini gambaran akidah yang salah melahirkan aktivitas yang salah. Ya, bisa dipahami ibu-ibu rahimakumullah. Saya sengaja sedikit bicara filsafat ketuhanan, takut ada yang suka membawa masalah-masalah ini. Makanya
Kalau kita tahu bahwa namanya iman itu harus melahirkan reformasi sosial. Kalau orang beriman pasti sosialnya harus benar. Iman ini hubungannya dengan kehidupan nyata. Kalau imannya tidak nyata, yakin kehidupannya tidak nyata asli. Imannya bengkok, kehidupannya bengkok. Imannya lurus, kehidupannya lurus. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial. Saya percepat karena waktunya terbatas. Coba Nabi Syuaib seorang nabi bukan? Berdakwah. Ternyata beliau berdakwahnya itu apa? Berdakwahnya itu akidah dulu, baru masalah-masalah lain. Hanya gini. Nabi Syuaib itu pertama kali yang didengungkan oleh beliau adalah apa? Reformasi akidah, perbaikan akidah. Sama seperti Nabi Muhammad di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Itu adalah reformasi akidah. Sehingga nanti akidah dan ibadah ini terwujud dalam seluruh kebaikan, ekonomi, sosial, nilai dan akhlak. Nah, kaum musyrimin berokokok, sopan nyebut berokokok, musyrikin lah. Kaum musyrikin berokokok gitu ya, mereka terganggu dengan dakwah kayak begini. Nah, kenapa? Karena mereka ingin, kami mah ya Syuaib sok ente dakwah, kamu berdakwah silahkan, tapi tolong jangan kaitkan dakwah akidahmu dengan ekonomi kami, gitu. Jangan kaitkan akidah dengan politik kenegaraan, gitu. Itu kaum berokokok gitu. Ada di kita yang mulai berokokok begini. Berokokok gitu. Hari hidup ingin bahagia, lalu diberi syarat, sok kalau ingin bahagia silakan berekonomi pakai akidah, silakan berpolitik pakai akidah, silakan bersosial pakai akidah. Ini kan syarat obat. Nah inilah yang oleh kaum borokokokiyun ditolak. Kau kata Nabi Syuaib katanya, wa ila madyana akhahum Syuaiba. Lihat dalam Nabi Syuaib ya kepada kaum Madyan. Qala, berkata Syuaib, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ini akidah nih. Ya wahai kaum, sembahlah Allah, jangan sembah yang lain. Akidah bukan? Akidah. Enggak terganggu nih sebenarnya oleh mereka biasa-biasa saja. Tapi ketika mengatakan wala tangkusul mikyala wal mizan, jangan suka curang dalam timbangan. Mulai masalah enggak ini? Ini borokokoknya pada apaan nih Ustad? Sudah bicara ekonomi. Inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adaba yaumin mukhit. Wa atul wa qul ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist. Ini seruan-seruannya. Tapi apa kata berokok tuh? Asal qalu, katanya berkata ya para berokokiyun, ya Syuaibu, wahai Syuaib, as-salatu ta'muruka anta an natruka ma ya'budu abauna. Kenapa sih salatmu menyuruh kami meninggalkan apa yang biasa kami sembah oleh para nenek moyang kami? Pengen mah salat ibadah tapi jangan meninggalkan tradisi nenek moyang. Ini kan istilah mereka. Au an naf'ala fi amwalina ma nasha, atau biarkan kami berbuat seenak kami terkait harta ekonomi kami. Tuh lihat, mereka tuh nggak terganggu kalau akidah lurus siap, ibadah benar siap, zikir benar oke. Tapi kalau sudah ini menyuruh perbaikan keyakinan, menyuruh perbaikan ekonomi, baru mereka berontak. Biarkan kami ekonomi mah, dagang-dagang, nggak usah urusan akidah, dagang-dagang nggak urusan agama. Ini bahaya Bapak Ibu. Jangan-jangan kaum musyrikin begini itu ada banyak di kita ini. Bebas nilai, bebas aturan-aturan agama. Masya Allah, hati-hati, ngeri sekali ini. Segala macam kerusakan alam itu kan karena manusia bebas nilai.
Kalimantan itu, Banjarmasin 50 tahun pernah banjir. Kenapa banjir sekarang? Ya rusak hutannya, kebun sawit di ini, tambang nggak direklamasi, masya, sian sekali. Yang menarik katanya, siapa penyebab banjir di Kalimantan Selatan? Jawabannya adalah air hujan. Itu anak TK juga tahu atuh. Maksudnya siapa tuh pelaku yang menyebabkan kebanjiran manusia? Namanya islahul akidah, sama dengan islahul ijtima'. Kalau sosial hidupnya ingin benar, benarkan dulu akidah. Akidah ini bagian strum menghidupi seluruh barang-barang elektronik sehingga semuanya hidup. Kalau akidahnya benar, yakin benar. Itu aja Bapak Ibu sekalian ya. Yang lainnya itu masalah riyadhah. Makanya kunci kemenangan kita adalah islahul akidah. Alias apa? Akidahnya harus benar dan benar-benar berakidah. Wallahu a'lam bishawab. Mari saya serahkan bagi yang mungkin mau bertanya. Akhlak itu apa sih? Kalau akidah itu kan dari kata aqoda, yaqidu, uqdatan, akidatan, ikatan, itu akidah. Orang berakidah orang terikat kan. Orang terikat. Kalau akhlak, Al-Ghazali kan akhlak itu apa sih? Akhlak itu adalah suasana jiwa yang melahirkan perbuatan tanpa disadari lagi, langsung gerak. Itu namanya akhlak. Ibu terbangun malam menyusui anak, padahal nggak pakai alarm ya, langsung spontan. Nah, artinya apa? Perbuatan refleks yang lahir karena dorongan jiwa tanpa lagi dipikirin. Maksud apa? Itu akhlak. Masalahnya akhlak itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau yang ngaji begini, kalau akhlaknya jelek, handphone meleng dikit aja, langsung spontan kan? Peluang nih. Cara apa? Lihat aja coba pencurian di masjid-masjid yang pakai CCTV ketahuan tuh. Orang lagi sholat sunat, berdoa, ambil. Berarti kan apa? Orang jahat adalah dorongan dari dalam melahirkan perbuatan tanpa lagi disadari. Lalu apa lagi? Tanpa dipikirkan lagi. Pokoknya action. Bayangkan itu akhlak. Nah kalau kita berakhlak diikat oleh akidah, kan punya rambu atuh, punya etika, punya batasan. Ngomong bebas silahkan, tapi lihat dong siapa yang di hadapan kita. Nabi aja mengatakan waqul lahum, wahai Muhammad, katakan mereka qaulan layyinan, kata-kata yang lembut. Engkau hebat pemimpin, Nabi siapa yang nggak dengar? Tapi coba kata-kata yang lembut, bukan pemarah. Akhlak itu adalah suasana hati melahirkan perbuatan tanpa dipikirkan lagi. Tapi kalau diikat dengan akidah, apa yang terjadi? Masya Allah, saya mau begini, itu akhlak kan, biasaan. Tapi ke akidah kan membuat saya jadi tadi apa kan? Saya berdorong berbuat yang baik, berkreasi yang baik, berinovasi yang baik. Yang saya ngeri kan pernah ada wawancara dari teman saya ke WTS, ke apa? Wanita-wanita penjajah PSK gitu. Itu ada PSK yang suka tahajud dan tilawah. Apa motivasinya? Ya biar rame katanya. Astagfirullah. Kan ironis coba. Biar pelanggannya banyak. Kan ironis coba Pak. Tahajud untuk kemaksiatan, tilawah Quran untuk kemaksiatan, kan ngeri kita. Hah? Jangan-jangan tajwidnya lebih bagus mereka daripada ibu. Boleh dicoba nanti. Coba kalau MTQ antar jamaah doli masa lalu, ada itu yang nauzubillah. Ini kemanain akidahnya dong? Akhlak baca Quran bagus, bagus baca Quran. Tapi akidahnya kemanain? Makanya akidah itu harusnya, makanya akidah baru akhlak. Akidah ini bagaikan strum melahirkan seluruh barang-barang hidupnya itu. Al-fahmu bu, al-fahmu, paham dulu. Paham artinya apa? Ya berilmu, paham. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum berkeyakinan ketahui dulu, belajar, bertanya, konsultasi, baru keyakinan.
Akidah Bu, Pak. Akidah baru akhlak. Akidah ya. Saya waktu di Mesir, waktu di tahun ketiga, saya senang itu ada madam, ibu-ibu. Kalau Ramadan itu selalu ngirim makanan ke saya karena saya tuh Muslim dan jauh dari orang tua dan duit merenya. Jadi dia Kristen, senang. Tapi Kristennya jago bahasa Arab bro di Mesir mah. Dia orang Arab itu. Kristen tapi jago bahasa Arab, hebat tuh. Indonesia sama itu. Ada nggak orang kita orang Kristen yang bisa bahasa Arab? Di Mesir tuh hebat bahasa Arabnya walaupun Kristen. Nama Pak Amran? Pak Amran yang ahli masjid belum tentu bisa bahasa Arab. Makanya sering berseloroh, kita harus malu dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu biar kafir tapi hebat kan bahasa Arabnya. Saya orang Sunda bisa bahasa Arab. Abu Jahal nggak bisa bahasa Sunda loh. Artinya Bapak Ibu sekalian, tolonglah kita ini akidah dulu. Kalau akidahnya sesat, akhlaknya sebaik apapun di hadapan Allah nggak ada artinya. Ingat di hadapan Allah ya, bukan di hadapan manusia. Surga dan neraka kan itu atas Allah. Gitu. Jadi jangan terbawa oleh yang penting akhlak, apapun keyakinannya. Janganlah, karena kita ada punya aturan, punya etika. Ya. Jangankan orang orang nggak beragama aja baik-baik ya. Orang nggak kenal Tuhan, nggak kenal agama baik-baik. Kenapa? Karena ini namanya hukum alam. Jujur, itu hukum alam. Siapa yang jujur, bisnisnya akan lancar kan? Siapa yang curang, itu pasti akan bangkrut di bisnis. Nggak usah pakai dalil gitu mah. Kita kan lebih kuat lagi karena ada dalil akidah. Oke. Wallahu alam. Jangan ini dosen akidah ini. Dosen akidah ITB ini kelihatannya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Al-Quran itu kan sifat ya, obat ya. Katanya ada yang menerangkan surat Al-Kahfi itu bisa mengobati ketika kita baca Quran di hadapannya ada air, karena air itu mengandung apa gitu ya. Ya bisa menyembuhkan penyakit lahir dan batin katanya. Itu bid'ah atau tidak, hadisnya gimana? Mungkin tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertama, kalau keberkahan surat Al-Kahfi itu hadis-hadisnya harus diteliti. Hadis ini harus diverifikasi dulu statusnya. Ya, statusnya. Itu kita punya, sebenarnya kita punya punya software namanya Maktabah Syamilah. Ada Maktabah Syamilah bahasa Arab sih, mohon maaf di Indonesia kan ya. Masukin aja teksnya. Kalau lama teksnya nggak muncul lengkap, loading, itu pasti itu hadisnya nggak bermasalah. Seperti apa? Hubul waton minal iman, cinta negara adalah bagian dari iman. Itu coba masukkan itu nggak akan ketemu. Lama loadingnya itu kelihatan bahwa ini bermasalah. Jangan so Arab gitu, mentang Arab hadis. Kebersihan sebagian daripada iman. Katanya anado patu minal iman, itu bukan hadis, itu peribahasa. Mentang-mentang Arab hadis. Nah itu satu contoh. Kalau saya temukan fadilah dari surat Al-Kahfi itu masih fadilah umum. Jangan sampai ke teknis seperti halnya tadawa berobat. Bayangkan kalau Al-Kahfi jadi obat, Hasan Sadikin tutup itu. Khasiat Al-Kahfi adalah untuk kanker. Kasihan yang lab dia hancur itu. Itu ingat, yang hukum obat. Kalau ada dalil pengobatan, kita yakini bahwa itu kebenaran pada zaman itu. Tapi zaman sekarang kan sudah berkembang namanya berobat. Satu contoh. Jadi tolong. Tapi kalau khasiat-khasiat ruhani, Quran adalah syifa ya. Tenang hati, kan jadi imunnya kuat. Jiwa tenang, kan jadi kuat. Kita dekat dengan Allah, dengan kalam Allah jadi kuat, jadi sehat bukan. Nah ini satu contoh Bapak-bapak Ibu sekalian. Tapi kalau fisik sampai dengan air, sampai detil ya, airnya apa ya, sampai menyembuhkan tertentu, tolonglah kita harus jadi makhluk yang rasional sekali.
Katanya ada miracle of water yang apa katanya dibacain. Ya oke, kita terima. Apa itu yang orang Jepang itu ya. Tapi kan itu umum aja, nggak sampai ke detil. Corona sembuh dengan surat Al-Kahfi 40 kali dibacain ini. Ya kasihan lah, vaksin nanti nggak laku. Enggak, maksudnya dunia pengobatan bisa hancur Bu kalau permasalahannya kan. Saya mudah-mudahan moderat nih. Karena saya termasuk Ibu belum tahu ya, saya tahun 2020 akhir ini kok dianugerahi dai moderat saya itu. 133 dai moderat, nomor 52 itu ngkos-kosasi. Jadi saya ini dai moderat ya. Nah, alhamdulillah. Jadi tolong jangan ngundang kecuali dai moderat. Terima kasih ya. Yang lain itu tidak moderat. Di antara kemoderatan saya bertanggung jawab Ibu. Dalil-dalil tentang pengobatan kita yakini benar kan? Habas sauda, Nabi hadisnya ada, kita yakini ada. Tapi tolong jangan jadi keyakinan mutlak. Karena itu adalah pengobatan zaman Nabi sesuai dengan konteks zaman itu. Loh, sekarang udah berkembang. Lain lagi. Tapi kita yakin iya pada zamannya. Dan silakan berkembang pula umat menggali pengobatan jenis obat pada zamannya lagi. Biar berkembang dinamis. Kan akidah ini supaya kita dinamis. Kanker habas sauda. Kanker payudara habas sauda. Ada yang meninggal tuh gara-gara habas sauda terus dijelin. Ya mohon maaf, itu kan suplemen yang begitu kan? Suplemen itu kan bukan kuratif. Bukan obat pereda pemanya ya. Tidak, itu kan hati-hati. Madu juga kan suplemen itu, bukan kuratif. Bukan kuratif. Jadi tolong kepada yang mohon maaf nih, ketika saya mengatakan habas sauda, bukan. Nah, gini kan. Kalau ada hadis tentang pengobatan, saya anggap itulah ghair tasyri'i. Tahu ghair tasyri'i? Kalau Nabi mengatakan wudulah seperti aku wudu, wajib diikuti? Sholatlah seperti aku sholat, wajib diikuti? Sekarang, berobatlah kalian seperti aku berobat, diikuti? Saya katakan itu ghair tasyri'i. Tidak ada kewajiban mengikuti seperti hanya kita mengikuti cara wudu Nabi. Kenapa? Ya berobat itu, guru saya bukan Al-Azhar moderat nih, yang berobat itu situasional. Tidak bisa obat rumput Fatimah zaman Nabi dijadikan obat paten untuk sekarang. Mohon maaf, saya bertanggung jawab sebagai sarjana hadis. Tapi ibu meyakini dan mengimani dan silakan, apa saudara saya akui, silakan. Tapi jangan jadi fatwa. Nanti masa jadi kebenaran agama. Ini berkembang, silakan dinamis. Nabi berobat sesuai dengan produk dan teknologi yang berkembang, satu. Ya, makanya ada 4 kan yang nggak usah diikuti dari Nabi. Pertama, kekhususan kepada Nabi. Itu nggak bisa kita ikuti. Nabi beristri lebih dari 4, nggak boleh Pak. Udah kakek lagi, nggak boleh. Setuju ya? Ini contoh aja. Itu kan kekhususan Nabi 9 itu. Mau diikuti? Janda-janda Nabi tidak boleh menerima sedekah, zakat. Ibu mau digituin? Nggak boleh. Janda Nabi itu nggak boleh dinikahi, pernah Pak? Janda Nabi tidak boleh dinikahi seumur hidup. Nggak boleh, itu kan khususan. Mau diberlakukan oleh umatnya? Jangan sok ummahatul mukminin lah. Satu. Kedua, hobi pribadi. Hobi, Nabi senang warna putih, warna hijau, dan warna merah. Pertanyaannya, apakah 3 warna itu warna syar'i? Yang pink itu bid'ah. Itu apa? Hobi, kesenangan pribadi. Saya marah kalau mengatakan bahwa warna Islam hanya 3. Jangan sempitlah berpikir itu. Satu. Ketiga, yang berapa? Yang keempat, kalau memutuskan dalam peradilan. Beliau sebagai hakim kan, memutuskan sebagai hakim. Ada persengketaan nih, si A dengan si B bertengkar di hadapan Nabi. Pertanyaannya, Nabi memenangkan si A itu berdasarkan wahyu atau berdasarkan ijtihad beliau? Ini orang bertengkar nih, kamu mencuri? Tidak. Dia mencuri.
Kan Rasul kan langsung lihat bukti. Bukti dari yang bertengkar. Tiba-tiba Rasul membenarkan yang nuduh. Oke, itu kan apa? Keputusan pengadilan. Dia sebagai pengadil. Wahyu turun nggak di sana? Nggak turun. Nabi ketika lihat bukti kan, bukti yang ada. Artinya ketika Nabi menetapkan si A salah dalam urusan pertengkaran sosial, itu nggak bisa kita ikuti. Kenapa? Seorang qadhi menentukan hukum karena bukti-bukti yang ada saja. Mesti ingat nggak Ali bin Abi Thalib kalah sama orang Yahudi? Karena kurang bukti. Nabi mengatakan udah Yahudi yang benar. Kata kita, waduh, Nabi memenangkan Yahudi. Loh, ya Nabi kan pengadil berdasarkan bukti-bukti forensik. Ngartos ibu. Nabi kira ada tengah tos babir. Ada liar, ayo lapar teh kieu, ayo lapar teh kieu. Teu fokus. Bingung. Ya maksudnya tingkat tinggi nih. Sengaja dia ini teh kudu ada mikir atuh. Ada mikir. Ibu jangan sutra jangan. Enak kan? Dai moderat, awas. Dai moderat begitu. Nggak tahu yang terakhir. Yang terakhir itu gitu. Nabi memenangkan orang Yahudi. Menurut kita langsung, waduh Nabi ini pro Yahudi. Kata Nabi, enggak, saya kan pengadil, hakim, mengadili yang bersengketa. Siapa yang kuat buktinya dia yang menang kan? Itu disebut dengan bahwa itu nggak usah diikuti. Nabi senang dengan minuman tertentu umpamanya. Lalu dijadikan bahwa jus mangga adalah sunnah Nabi. Jangan sok sunnah lah. Ini kasihan yang jus apel bid'ah. Apalagi yang strawberry yang orang sana Pengalengan hancur nanti gara-gara itu. Satu-satunya jus syar'i. Hijrahlah kepada jus syar'i. Jadi jus apa tadi? Jus mangga. Hancur tukang jus nanti. Anggur. Saya marah sebagai distributor seluruh jenis jus. Jeruk amis kalau Ya. kalau tahu saking mah bagus ya. Enggak tahu saya nggak tahu. Ini moderat. Saya ingin moderat lah. Moderat karena jadi dai moderat sekarang. Orang daftar juga enggak tahu dari mana. Mungkin karena saya sering di Pusdai, kuliah duha dan segala mungkin dipantau oleh Asosiasi Dai-Daiyah Indonesia. Ternyata satu-satunya pengisi kuliah duha yang masuk moderat hanya saya. Jadi yang lain mohon maaf tidak moderat. Allahu Akbar. Ada masukan saya juga kaget. Aduh, pokoknya akhir 2020 ini saya banyak nasional semua, Pak. Aduh ya Allah, mungkin ini ujian dari saya apa gimana gitu. Paling nanti Pak Bulan diundang lagi, ya nggak tahu. Allah. Ya itu aja Ibu Bapak, saya mengajak. Pertama menerangkan mana yang salah, mana yang betul ya Pak ya. Walaupun mau dipanggilnya moderat silahkan, mau dipanggilnya. Ini Pak. Jadi kemenangan saya di sini. Mana yang menyerangnya tapi yang baiknya. Allah karim. Ya itu mah saya suka heureuy wae gitu gara-gara ripuh serius-serius bae teh saya udah aja. Ya mudah-mudahan aja walaupun sedikit berseloroh sedikitnya ya ada statement yang mungkin Bapak Ibu sekalian bisa paham bahwa ya akidah itu mutlak, akhlak itu adalah turunan dari akidah ya, di drive apa diatur oleh akidah. Allah a'lam bishawab. Terima kasih karena saya harus ke lokasi bencana ini, kasihan ada recovery Cimanggung itu kan. Bapak Ibu sekalian ada masalah bencana. Allahu Akbar, itu lagi ini. Kita doanya aja dan mohon maaf segala hilap dan mengganggu tidur siang ibu-ibu bapak-bapak, mohon maaf karena saya spesialis mengganggu tidur orang ya. Dijamin besok. Karena saya dai moderat yang nggak pernah marah kalau ada yang tidur ketika ceramah. Ketika ada yang tidur saya cukup doakan. Kalau ibu-ibu tidur ketika ceramah saya doakan Allah maghfirlaha warahmah wa'afiha wa'fu'an. Kalau aki-aki care Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Itulah jurus terbaik saya.
Sarieun. Insyaallah. Barakallahu lakum. Semoga ketemu lagi dalam kesempatan yang sama. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jemaah kita yang meninggal, kita doakan bersama, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu, Allahumma la tadana fi ma kunna dzanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dana illa qadaita wa la madan syafaita wa la mayyitan illa rahimtah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari kawasan Pusdai Jawa Barat, saya Siti Nurhaini dan kru liputan Marcella Nurjanah dan Dini Felipentia melaporkan untuk Anda. Tetap patuhi 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.